ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para jamaah ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita di tanggal berapa ini? 10 Muharram. Masya Allah. 10 Muharram banyak kejadian dalam Islam. Apa aja ibu? Nabi Musa diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan. Apa lagi? Sebagian mengatakan Nabi Yunus diselamatkan di perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf, iya. Juga Husain, anak atau cucunya baginda Rasulullah SAW yang dibunuh pada tanggal 10 Muharram. Tapi 10 Muharram ini hari yang Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita untuk berpuasa bagi mereka yang mampu berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini. Mudah-mudahan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Hah? Sedekah banyak, tapi amalan apa yang amalan itu paling banyak memasukkan manusia ke surga? Yang paling banyak dan paling besar memasukkan orang ke surga adalah kalimat la ilaha illallah. Di mana letaknya? Di lisan. Pertanyaan berikutnya, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Lisan juga. Maka itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin. Ya Rasulullah, kabarkan padaku sebuah amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Mulut ini Masya Allah keluarnya gampang, tapi catatannya besar. Kalau dosa-dosa yang lain, contoh dosanya minum khamr, itu harus pakai jalan, pakai beli, pakai duit, pakai nuang, pakai minum, ada prosesnya. Tapi kalau dosa lisan, gak usah pakai proses, bahkan kadang gak usah pakai mikir, keluar omongan. Benar atau salah? Benar. Betul. Maka dari itu suatu hari ada sahabat bersama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah manusia dimasukkan ke dalam neraka? Lalu Rasulullah mengatakan, mengambil lisannya. Kata Rasulullah SAW, kuf alaika hada. Rasul pegang lisannya Rasulullah, lalu mengatakan, kau jaga ini. Jadi kalau orang bisa jaga lisan, berarti dia bisa jaga sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Tapi kalau orang gak bisa jaga lisan, bisa jadi sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi lisannya tu'di jiranaha, menyakiti tetangganya, bahwa fahiya finnar, kata Rasulullah, dia di neraka. Dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis ini,
Sebuah hadis Rasul mengatakan, ya Rasul, innal mar'ah tusalli al-laila wa tasumu an-nahara wa tusaddiqu bi fadali amwalihi aina hi wa tu'di jiranaha aina hi. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ada seorang wanita sholat malamnya betul, puasa di siang harinya kuat, sedekahnya Masya Allah banyak, wa tu'di jiranaha bilisanihi, tapi dia suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Ainahi, di mana dia ya Rasulullah? Rasulullah katakan, ia finnar, dia di neraka. Ditanya yang kedua sekarang ini, ya Rasulullah, ada perempuan yang sholat cuma 5 waktu. 5 waktu dia sholat. Malam kadang-kadang tidur sampai subuh baru bangun. Wala tasumu ila Ramadan, puasanya juga cuma Ramadan aja. Kalau seandainya sedekah yang sedikit gak banyak. Wala tu'di ahadan, tapi lisannya gak pernah nyakitin seorang pun. Ainahi, di mana dia ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, hiya fil jannah, dia di surga. Siapa yang bisa tahu kenapa yang pertama masuk neraka padahal sholatnya betul, puasanya rajin, sedekahnya banyak? Kenapa yang kedua sholatnya biasa aja 5 waktu, puasanya juga Ramadan, sedekah semampunya, masuk surga? Jaga lisan. Sholat malam apa hukumnya? Sunnah. Puasa di siang hari banyak-banyak apa hukumnya? Sunnah. Sedekah memperbanyak apa hukumnya? Sunnah. Dia banyak ngerjain sunnah, tapi ngerjain yang satu ini haram, menyakiti tetangga. Yang satu lagi sunnah nggak dikerjain. Sholat wajib dikerjain, puasa Ramadan dikerjain, ya tidak? Sedekah juga semampunya. Dia nggak ngerjain yang sunnah, tapi yang wajib dia kerjakan, yang haram dia nggak kerjakan. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Jadi amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga dan neraka itu lisan. Gampang apa susah jaga lisan itu? Hah? Juga kalau pas, maka itu Rasul mengatakan di sebuah hadis, innal abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan yarfa'ullahu bihi darajat. Bisa jadi seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan, ketika dia mengucapkannya la yulqi laha balan, dia enggak pikir ucapin ini, yarfa' bihi darajat, tapi bisa jadi ucapan ini mengangkat derajatnya. Contoh, kesandung Allahu Akbar. Kesadar enggak ngomong Allahu Akbar ya? Enggak. Bisa jadi gara-gara Allahu Akbar dia masuk, diangkat derajat oleh Allah. Kaget, la ilaha illallah. Ya enggak? Kagetnya la ilaha illallah. Selama ini kagetnya ngomongnya apa Ibu? Hah? Astagfirullah, boleh juga. Kesandung itu yang disunahkan bilangnya bismillah. Jadi ada orang yang ngucapin ucapan yang dia ketika ngucapin yang nggak sadar, padahal ucapan itu mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngucapin ucapan, kata Rasulullah, fa innal abda la yatakallamu bi kalimatin. Bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah ucapan la yulqilaha balan. Dia ngucapinnya nggak mikir, nggak sadar. Apa kata Rasulullah? Yahwi biha fi jahannam, dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Padahal ucapan biasa aja. Betapa banyak ucapan-ucapan yang keluar dari lisan manusia, kalau dia nggak mikir ucapannya, nggak pertimbang ucapannya, bisa jadi dosa besar. Tapi berapa banyak ucapan manusia yang dia ucapkan tanpa sadar, bahkan menjadi pengangkat derajat di sisi Allah. Maka itu lisan, amalan yang harus dijaga di dalam diri kita adalah lisan. Contoh, apa ucapan yang terkadang orang nggak sadar, padahal ucapan itu bisa mengantarkan ke neraka jahanam. Apa contohnya ya?
namimah bisa. Atau contoh ucapannya kalau di negeri-negeri Arab ya, mereka kadang nggak sadar sumpahnya dengan bukan nama Allah. Demi Fatimah, demi Badawi, demi Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ucapan-ucapan yang mereka anggap biasa, padahal ucapan bersumpah selain nama Allah. Bahkan ucapan itu walaupun terlihat ringan keluar, dampaknya besar. Suami marah, tiba-tiba bilang, kamu saya talak. Jatuh talak kan? Jatuh. Karena dia sadar ngomong dengan ucapan, kamu saya talak. Jatuh nggak itu ucapan? Jatuh. Kalau udah ngomong talak berarti udah jatuh satu talak. Dia nggak boleh lagi kecuali harus rujuk. Marah boleh, ucapan sembarangan tidak boleh. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasannya lisan itu merupakan salah satu amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Di antara amalan yang bisa atau amalan yang merusak adalah amalan lisan itu adalah ghibah. Apa ghibah itu? Ngomongin gosip. Namanya udah ghibah. Ghibah itu asal kalimat dari ghaib. Jadi ghibah, orang yang nggak ada tapi diomongin, itu namanya ghibah. Ini orang yang melakukan ghibah, ngomongin orang, bisa jadi pahala dia yang suka ghibah itu nanti di yaumul qiyamah diambil sama orang yang dia ghibah. Kita udah capek sholat, capek puasa, capek sedekah, di yaumul qiyamah ketemu Allah, ya Allah, mana puasaku, mana sholatku, mana sedekahku? Kata Allah, udah diambil sama si fulana. Kenapa diambil fulana? Karena selama ini kau menggibahi fulana sehingga pahala diberikan kepada dia. Ya Rabb. Maka itu kita, Rasulullah SAW sangat, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ghibah di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah SAW juga mengharamkannya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita bawakan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Atadru mal ghibah?" Tahu enggak kamu apa itu ghibah? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu ghibah?" Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah SAW berkata, ghibah itu, ini definisi Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka. Ini perhatikan. Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka. Ini definisi ghibah. Jadi apa saja tentang orang lain yang dia tidak suka itu diucapkan dan dibicarakan, itu ghibah. Walaupun mungkin kebaikannya. Mungkin nggak ada orang nggak suka dibicarakan kebaikannya? Ada. Ada orang nggak suka dibicarakan kebaikannya. Itu bisa jatuh ghibah juga. Tapi yang lebih parah lagi, membicarakan keburukan orang lain, ghibah yang lebih jelek lagi. Yang lebih parah lagi adalah berbicara kejelekan orang lain dan orang lain tadi tidak melakukan. Itu namanya buhtan. Hah? Buhtan itu berarti kalau kita bilang fitnah ya. Nah, kalau kita bilang fitnah bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab buhtan, kedustaan dan kebohongan yang diada-adakan. Jadi tingkatannya hampir sama semua. Ini lalu kata para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika yang kusebutkan tentang saudaraku itu memang betul ada pada dia?" Jadi yang kuceritakan kejelekan dia itu memang betul-betul ada ya Rasulullah, nggak ngarang. Apa kata Rasulullah? "In kana fi
Kalau yang kau ceritakan itu betul ada pada dia, faqad iktabtahu, kamu telah menggibahi dia. Fa in lam yakun fi, kalau tidak ada ngarang-ngarang, maka kata Rasulullah, bahattah, kamu telah melakukan kedustaan dan buhtan. Ini ghibah. Maka dari itu, kalimat ghibah ini kalimat yang haram dilakukan. Tapi sering banyak orang yang mengucapkannya. Bahkan kenapa sih ghibah itu diharamkan? Pertama, karena ghibah itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta kalian, boleh nggak kita ngambil harta orang lain? Nggak boleh. Inna dima'akum wa amwalakum, darah kalian, boleh nggak kita menumpahkan darah tanpa hak? Nggak boleh. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian, boleh nggak kita merobek, mengoyak kehormatan orang lain, dijatuhkan harga dirinya? Haramun. Rasul mengatakan haram. Kapan ya Rasulullah SAW ceramahnya? Rasulullah ceramah ini ketika di Arafah, di padang Arafah, di hari Arafah, ketika wukuf di Arafah. Maka Rasul mengatakan haram seperti haramnya tanah ini. Maksudnya tanah Arafah. Seperti haramnya hari ini. Maksudnya hari Arafah. Maka di sini para ulama mengatakan orang yang menjatuhkan kehormatan orang lain itu hampir sama seperti orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin. Kita mungkin kalau ngambil harta orang kita nggak bakalan mau. Bisa kita jaga diri dari pencurian? Enggak lah, kalau curi mah nggak bakalan, Ustaz. Iya. Begitu juga untuk melukai orang lain, mungkin kita bisa jaga diri, kita nggak melukai orang lain. Tapi berapa banyak orang melukai kehormatan orang lain dengan lisan. Ini yang pertama. Kenapa ghibah haram? Karena menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain, karena orang lain punya hak untuk dijaga kehormatannya. Yang kedua, ghibah itu bisa menyebabkan kebencian dan permusuhan. Karena orang yang dighibahi itu seperti penyihir. Orang yang suka ghibah itu hampir sama seperti penyihir. Loh, gimana Ustaz seperti penyihir, Ustaz? Begini, dia bertemu dengan si A. Ya, si A ini berteman dengan si B. Tadinya si A sama si B gak ada masalah, baik, semuanya baik, ketemu ramah, Masya Allah, wajah senyum, ketemu. Tapi dia ketemu ke si A, bilang, maaf, kamu dengar gak? Apaan tuh? Saya cuma ngasih tahu doang ya, ini buat kebaikan kamu. Apa itu? Si B itu bilang kamu begini dan begitu. Jadi si A bagaimana? Marah. Maka kata para ulama, marahnya si A itu tiba-tiba kepada si B tanpa si B tahu sebab kenapa dia marah. Ketika si A bertemu dengan si B langsung cemberut. Kata para ulama, sebab inilah dikatakan ghibah seperti sihir. Menyebabkan orang lain nggak tahu, ini tiba-tiba dia berubah aja. Maka namimah dan ghibah itu dikatakan seperti perbuatan sihir, karena merubah orang lain tanpa disadari kenapa orang itu berubah. Sama seperti sihir. Sihir itu merubah orang lain dengan cara-cara yang tersembunyi sampai orang nggak tahu kenapa dia bisa sakit, maka dia sihir. Maka orang yang suka ghibah seperti tukang sihir, karena dia akan mempengaruhi. Bisa jadi yang digibahi suami dan istri. Dia bilang sama istri orang, atau dia bilang sama temannya, tahu nggak kamu suami kamu begini begitu. Tadinya baik-baik saja hubungan suami istri, gara-gara ada yang ghibah. Kalau ditanya, kamu kenapa bilang begitu? Kan yang saya ceritakan benar. Ini kita bilang, kalau yang kamu ceritakan benar, maka kamu ghibah.
Kalau yang kamu ceritakan bohong, maka kamu berdusta. Kalau sengaja mengadu domba, maka kamu namimah. Gak ada yang baik. Namimah gak masuk surga, pendusta gak masuk surga, tukang ghibah gak masuk surga. Kalau dia bilang benar ada, tapi ternyata dia tujuannya hanya untuk merusak, maka dia dapat 2 dosa. Dosa ghibah dan dosa namimah. Kalau ternyata tidak ada, dia cuma kadang-kadang cerita, dia dapat 2 dosa juga. Dosa dusta dan dosa namimah. Ustaz, yang kedua diulang. Ya, Ibu. Yang kedua diulang. Kalau dia bercerita dan cerita itu benar, maka dia dapat 2 dosa. Pertama dosa apa? Ghibah. Yang kedua dosa namimah. La yadkhulul jannah namam. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga namam, tukang namimah, adu domba. Kalau yang dia ceritakan bohong, nggak ada, maka dia juga dapat 2 dosa. Dosa yang pertama dosa dusta, kebohongan, namanya buhtan. Dosa yang kedua dikatakan tetap dosa namimah, dosa mengadu domba. Ini faktor-faktor kenapa ghibah itu diharamkan dalam Islam. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah naik ke atas mimbar. Maka dia mengangkat suaranya mengatakan, ya ma'syara man amana bi lisan wa lam yudhil imanu ila qalbi la tu'dul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratahum fa inna man tattaba'a awrata akhihi muslim tattaba'a awratah wa man tattaba'a awratahu yafdahu Allah walau fi jawfi rahlihi. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, jangan kau sakiti orang Islam dan jangan kau buka aib mereka, dan jangan kau cari kekurangan dan aib orang muslim. Fa innahu, sesungguhnya orang yang mencari-cari aurat atau mencari-cari aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan buka aib mereka, walaupun aib itu dia kerjakan di tengah rumah mereka. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bongkar aib seseorang, itu tidak ada yang bisa nutupin. Nasallallahu salamu alaihi Allahumma astur, semoga Allah menutupi aib-aib kita. Salah satu hukuman Allah bagi mereka yang suka bongkar aib orang, Allah akan bongkar aib dia walaupun aib itu ada dalam rumah tangganya. Dia mau sembunyiin di balik kasur, kalau Allah ingin buka, Allah bongkar itu aibnya. Kenapa? Karena dia suka buka dan bongkar aib orang lain. Jadi kadang-kadang kita kalau mau berbicara tentang orang lain, pikirkan diri kita. Apakah diri kita sudah suci, nggak ada dosa? Betul tidak? Siapa di sini yang suci nggak ada dosa? Saya mau berguru sama dia. Kalau kita sendiri punya aib, lalu kita bicarain aib orang, jangan merasa aman suatu hari aib kita Allah yang bongkar, bukan orang yang bongkar. Begitu juga kalau aib kita diceritakan sama orang, jangan repot-repot kita cari aib dia, udah angkat tangan cerita sama Allah. Subhanallah, kalau ceritanya ke Allah lebih dahsyat ini. Apalagi ceritanya di sepertiga malam terakhir, sambil nangis, sambil doa, ya Allah, aku terzalimi sama si fulan, dia telah membongkar aibku. Kira-kira doanya ditolak atau mustajab? Mustajab. Allah bongkar doa, Allah bongkar aibnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, fattaqi da'wata madlum. Kata Rasulullah SAW, takutlah kalian dengan doa orang yang terzalimi. Jadi kita kalau sebelum menggibahi orang, pikir dulu kita juga punya aib, nanti Allah bongkar. Yang kedua, kalau dia nggak ridho, dia doa sama Allah, doa orang yang terzalimi mustajab. Hadis berikutnya, dalam hadis yang sahih dari Abi Dawud radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke langit, dimi'rajkan,
Rasulullah berkata, aku melewati satu kaum yang mereka punya kuku-kuku. Yang kuku-kuku ini terbuat dari tembaga, kuku besi. Lalu apa yang terjadi? Yakhmusuna wujuhahum wa suduruhum. Mereka ini sedang merobek-robek dengan kukunya itu wajah dan dada-dada mereka. Fakultu, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, man haula'i, siapa nih orang? Kenapa merobek-robek wajahnya dengan kuku dari tembaga dan dari besi? Maka malaikat mengatakan, haula'i alladziina ya'kuluna luhumun nas. Ini hukuman bagi mereka yang memakan daging orang lain. Maksudnya orang yang gibah. Orang yang gibah diumpamakan seperti makan daging bangkai saudaranya. Itu menunjukkan bahwasannya perbuatan itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Allah mengumpamakan di Quran. Boleh dilihat di surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12. Boleh dibuka. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita. Maukah, sukakah kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Suka nggak, Bu? Kalau ada sop jari manusia mau? Ya Allah. Allah mengumpamakan seperti makan bangkai. Fakarihtumu, tentu kalian gak suka. In wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Penerima Tobat dan lagi Maha Penyayang. Perhatikan surat berapa? Hujurat ayat 12. Dalam Hujurat ini Allah umpamakan orang yang menggibahi dan berbicara aib orang lain seperti makan bangkai. Surat 49. Surat ke-49 ayatnya ke-12. Gimana awal ayatnya? Awal surat awal ayatnya? Wah, Masya Allah nih ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhann ithmun fala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah sebutkan di sini faktor-faktor orang itu gibah. Kenapa orang itu bisa menggibah? Pertama, istanibu katsiran minadh dhann, jauhi banyak prasangka. Suudzon. Orang gibah itu rata-rata karena suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann fa inna ba'dadh dhann ism. Karena sebagian prasangka itu dosa. Apalagi prasangka yang tanpa bukti, nuduh, itu dosa. Kalau dia udah prasangka, dia udah suudzon, biasanya dia mata-matain. Maka katanya, fala tajassasu, jangan kalian suka memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini urutan nih. Kalau udah suudzon pasti mata-matain. Kalau udah mata-matain itu kemungkinan akan menggibahi. Gimana contohnya, Ibu? Contohnya gimana ya? Sama suami nih, sama suami. Ini kayaknya suami pulang malam ya. Kayaknya pasti ada sesuatu. Udah kalau kayaknya tapi pakai pasti belakangnya. Kayaknya pasti ada sesuatu.
Kalau dibilang nggak boleh gitu om, kita nggak boleh suudzon sama suami. Firasat wanita, firasat istri mah nggak pernah salah. Jawabannya selalu bilang firasat istri mah nggak pernah salah. Firasat nggak pernah salah itu kalau seandainya ada bukti. Kalau nggak ada bukti, yang namanya firasat tetap namanya sama seperti dzon, sangka. Tapi karena udah yakin pasti sesuatu, akhirnya tajasus, mengintelijen. Pertama kali yang dilakukan intelijen adalah bagaimana cara membuka HP-nya. Ingin tahu. Pulang kerja pegang HP, mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP, ada siapa sih di dalam HP-nya? Hah? Ini cerita banyak orang ya Bu. Hampir semua orang bercerita adalah tentang bagaimana bolehkah Ustaz buka HP suami. Betul. Kalau saya bilang boleh, itu termasuk tajasus. Apa itu tajasus tadi? Mata-matain, mengintelijen, itu namanya tajasus, nggak boleh. Loh Ustaz, tapi kalau dia jahat gimana? Biar malaikat yang hisab, jangan ambil tugas malaikat. Bukan mau menang sendiri. Memang orang siapapun dia, kalau dibuka pasti aja ada sesuatu yang dicari-cari, pasti dapat. Bukan kita saja, bukan suami kita saja, mungkin kita sendiri kalau betul-betul dicari-cari, ada aja yang salah, ada aja yang gak cocok. Tetapi ingat, bangkai itu akan tercium kalau memang sudah waktunya. Jadi kita nggak perlu, ini belum jadi bangkai, udah dikorek-korek, tenang aja. Kita terlambat. Hah? Kita terlambat. Ada Allah. Kita, kalau Allah bilang mengatakan apa? Wala tajassasu kata Allah. Jangan apa? Jangan mata-mata kata Allah. Udah ikutin kata Allah. Itu baik. Kalau dia jelek, kalau dia jahat, kalau dia bangkai, pasti kecium. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada. Dari ini kata Allah, suudzon mengantarkan kepada tajasus. Kalau itu suudzon itu apa sih? Suudzon itu beda sama sangkaan. Suudzon itu beda sama firasat. Nah, bedanya gimana? Gimana ya? Pokoknya beda deh, Ustaz. Ayo, saya mau tahu apa bedanya suudzon sama firasat. Kemungkinan, tapi kalau dia firasat itu sama. Kalau sangkaan tanpa ada sinyal dan bukti itu namanya suudzon. Kalau sangkaan ada sinyal dan bukti yang mengarah kepada sangkaan namanya. Contoh, saya naik mobil. Ini mobil belum ngasih sen belok kanan, tetapi dia udah merapat ke kanan. Saya bilang apa nih? Firasat saya, dia mau ke kanan. Kecuali yang nyupir ibu-ibu. Ke kanan atau ke kiri jangan percaya dulu. Bahkan terkadang sennya jangan dipercayain. Tapi maksud saya, kalau dia sepertinya lurus, nggak ada arah ke kiri atau ke kanan, tapi saya bilang kayaknya dia ke kanan. Itu firasat atau sangkaan? Sangkaan. Yang Allah cela itu berprasangka. Tapi kalau ada sinyal-sinyal, tanda-tanda yang menunjukkan kepada arah yang kita sedang sangka, namanya apa? Kalau ternyata sinyal itu betul, namanya bukti. Maka itu, ada tahapannya. Apakah semua polisi suudzon? Tiba-tiba dia tangkap orang samping. Kamu kesini, polisi. Pak, jangan suudzon sama saya, Pak. Bukan suudzon, kamu nongkrong sama orang-orang yang kami tangkap. Ada sinyal nggak? Ada. Kenapa kamu nongkrong sama dia? Kenapa kamu ngobrol sama dia? Apa yang kamu kerjakan? Ditanya nih, interogasi. Dia nggak jangan bilang Pak polisi jangan suudzon, bukan suudzon, ada sinyal. Berarti beda nggak suudzon sama firasat?
Kita selama ini pakai firasat atau pakai suudzon? Hah? Polisi nggak ngerti suudzon. Kalau udah terbawa buktinya, ini loh buktinya, ternyata kamu betul jam sekian bersama si fulan ada di sini. Ini bukan lagi zon, bukan lagi sangkaan, bukan lagi firasat, bukti, fakta. Yang Allah cela itu suudzon, yang suudzon mengantarkan kepada tajassus, mencari-cari aib, akhirnya menggibahi. Tapi kalau udah ada bukti, Allah tidak mencelanya. Allah membolehkan kalau ada bukti, tetapi bukan berarti semua yang kita sangka berarti terbukti. Ini ayat menunjukkan kita tidak boleh gibah. Allah umpamakan dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang kalian suka an ya'kula lahma akhi, makan daging saudaranya, mayitan yang sudah bangkai. Suka enggak? Alhamdulillah. Maka Allah, kenapa Allah umpamakan gibah itu seperti orang makan bangkai? Umpamanya kita satu meja nih, Ibu nggak makan, tapi saya makan bangkai di sini depan ini. Kira-kira pada ngapain ini? Pada muntah dan pada kabur ya. Nah, ini bagaimana kalau acara TV, di depan TV ada gibah? Banyak. Yang dibicarain artis. Jadi artis itu bisa jadi Masya Allah dapat pahala dari jutaan orang gitu ya. Ya belum tentu juga kalau dia tetap maksiat kepada Allah. Tapi kita yang melihat, yang menonton, yang menyaksikan, seperti menyaksikan, Allah umpamakan seperti menyaksikan apa? Makan bangkai. Kenapa Allah umpamakan seperti itu? Karena Allah ingin kalau ada orang yang gibah, tinggalin. Sebagaimana kalau ada orang yang sedang makan bangkai, jangan duduk di situ, tinggalin. Kamu jijik dengan orang yang makan bangkai, maka seperti itu juga harusnya kamu jijik dengan orang yang sedang bergibah. Ingatnya ke sana. Allah umpamakan dengan sesuatu yang sangat menjijikkan. Karena agar kita tahu bahwasannya itu bukan main-main. Bahkan orang yang bergibah depan kita itu kemungkinan suatu hari akan menggibahi kita. Ini suudzon atau firasat? Kenapa firasat? Karena ada tanda-tanda. Apa tandanya? Dia gibahin orang kan? Apalagi yang sedang dia gibahin umpamanya suaminya aja digibahin, apalagi saya. Orang dekat dia aja digibahin, apalagi saya yang baru kenal. Itu bukan suudzon, firasat, tanda. Ini orang berarti suka gibah. Benar apa salah? Allah mengumpamakan orang seperti itu seperti makan bangkai. Ya, maka di sini di dalam hadis yang lain ada seorang sahabiat. Nah, ini terjadi nih. Istri Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW bercerita tentang istrinya yang bernama Sofia. Sofia ini Masya Allah orang yang dermawan, orang yang baik. Dia ini orang yang termasuk istri Rasulullah SAW yang tercantik, Sofia. Suatu hari Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang Sofia di hadapan Aisyah. Aisyah anak muda, nikah sama Rasulullah umur 9 tahun sampai sekitar umur 17-18 tahun, lebih hampir 20 tahun. Ketika disebutkan Sofia, kalau yang disebutkan yang lain mungkin dia nggak terlalu cemburu karena nggak secantik Aisyah. Tapi kalau Sofia ini, sampai sebuah riwayat mengatakan ketika Rasulullah ingin menikah, Aisyah dengar bahwasanya Sofia itu cantik. Akhirnya Aisyah penasaran. Lalu Aisyah cari di namanya Sofia, ketemu. Kata Aisyah, orang berdusta. Kenapa? Ternyata dia lebih cantik daripada yang diceritain orang. Kata Aisyah. Jadi ya Aisyah merasa bahwasanya
ada saingan di rumahnya. Suatu hari Rasulullah SAW sebutkan tentang Sofiyah di depan Aisyah. Aisyah marah. Akhirnya Aisyah sebutkan kejelekan Sofiyah. Iya, begitulah wanita. Iya, kalau sudah cemburu, masya Allah, itu tangan nih di zaman Rasulullah ini ada istri Rasulullah yang cemburu, ini tangannya, dadanya panas, tangannya ditaruh di pohon, pohonnya hangus. Hah? Ya Rabbi. Tapi tetap cemburu mereka dalam keadaan yang baik. Kalau orang sekarang cemburunya tangannya panas gitu, bila perlu taruh di pipi suaminya. Kembali lagi cerita Aisyah. Akhirnya Aisyah menyebutkan sebuah kekurangan dari Sofiyah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Laqad qulti kalimatan." Sungguh kau telah mengucapkan sebuah perkataan. "Law muzijat bima'il bahr lama zajatku." Kalau seandainya ucapanmu ini diletakkan di samudra yang luas, maka samudra ini semua akan rusak dengan ucapanmu. Cuma satu ucapan tapi merusak samudra. Di sini dalil bahwasannya jangan bergampang-gampangan tentang aib orang lain. Disebutkan dalam riwayat lain, apa sih yang disebutkan Aisyah tentang Sofiyah? Aisyah cuma bilang, jangan cerita perempuan pendek itu di depanku. Dia sebutin bahwasannya Sofiyah itu agak lebih pendek daripada Aisyah. Rasulullah SAW walaupun tidak ada Sofiyah, tapi ada Allah. Diingatkan Aisyah, kalau seandainya ucapanmu ini diletakkan di samudra, akan merusak samudra itu. Ya, dalam hadis yang lain, ya di sini menunjukkan haramnya dan terlarangnya ghibah. Maka para ulama berselisih pendapat, apakah ghibah dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Kenapa? Besar bisa bangkrut di akhirat. Besar bisa bangkrut di akhirat, betul. Maaf nih, saya mau contohkan. Apa ya dosa? Maaf. Dosa ciuman, dosa besar atau dosa kecil? Sama bukan mahram ya, kalau sama mahram tergantung. Sama orang. Dosa besar atau dosa kecil? Hah? Maka itu para ulama mengatakan ghibah lebih bisa besar daripada itu. Bisa lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena hadis-hadis dan ayat tentang ghibah itu sangat banyak yang menceritakan bagaimana hukumannya. Dia telah merusak lautan. Dia merobek wajah dan dadanya dengan kuku-kuku dari besi. Dia telah memakan bangkai saudaranya. Dia akan memberikan dan mentransfer pahala kepada saudaranya. Kalau pahala dia sudah habis, dia akan memikul dosa orang lain. Itu ghibah. Tapi ada sebuah kisah. Seorang sahabat pemuda datang ke Rasulullah. Ini hadis ini sahih hadis ini. Sahabat ini tiba-tiba datang, nyesel, ya Rasulullah aku berdosa. Ya Rasulullah aku berdosa. Apa dosamu? Ya Rasulullah aku mencium si Quran. Lalu Rasul tanya sama dia, apakah kau sudah sholat 5 waktu? Sudah ya Rasulullah. Semoga Allah ampuni dosamu. Kata para ulama, berdalilkan ini berarti menggibahi orang bisa lebih besar daripada hanya sekedar itu. Nah, kita inginkan di sini berarti ini bukan main-main. Ini dosa besar. Bahkan disebutkan juga oleh para ulama, inna min arba'ir riba al-istitalata bi'urudil muslim bighairi haqqin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya riba yang paling dahsyat. Riba dosa besar tidak? Dosa besar. Maka kalau ada bank keliling boleh minjem nggak? Nggak boleh. Nggak boleh
kalau lagi ada duit, kalau nggak ada duit boleh kan? Itu perincian dari mana? Perincian kayak begitu. Jangan pernah pinjam riba. Begini juga, kalau Islam menutup pintu riba, berarti Islam membuka pintu sedekah atau ta'awun, tolong menolong, meminjamkan uang. Orang minjamkan uang itu pahala. Kembali lagi, Rasulullah mengatakan inna arba'ur riba, sesungguhnya riba yang paling jelek, riba yang paling riba, al-istiqalata bi'urdil muslim bighairi haq, engkau menjatuhkan kehormatan orang muslim tanpa hak. Berarti riba itu adalah ghibah. Riba halal, maka ghibah juga termasuk perkara yang haram. Banyak hadis-hadis di sini yang menunjukkan bahwasannya ghibah itu adalah perkara yang haram. Tapi sayangnya di zaman sekarang orang menggibahi malah jadi acara. Orang gibah malah jadi hiburan. Semakin tongkrongan ada gibahnya semakin seru. Semakin TV acara yang ada gibahnya semakin bagus. Padahal orang yang menggibahi orang lain dan dia ingin tahu berita orang lain, pada hakikatnya dia memasukkan ke dalam dirinya kerisauan. Ingat ya? Orang yang dia mencari berita orang lain, menggibahi orang lain, maka pada hakikatnya dia telah memasukkan ke dalam dirinya kegelisahan dan kerisauan. Gak percaya? Kenapa? Karena dia dengar berita orang lain, akhirnya dia mikirin tentang orang lain. Kenapa ya si Fulan mau cerai? Oh, masalahnya apa si Fulan mau cerai ya? Akhirnya dia mikirin yang bukan urusan dia. Urusan kita aja belum selesai. Pikiran kita masih banyak yang perlu dipikirin. Ngapain pikirin artis yang mau cerai? Udah begitu, udah tahu artis pengen cerai, malah cari informasi kira-kira apa ya? Kalau kamu tahu kenapa, kalau kamu nggak tahu kenapa? Apa kurang pikiran? Saya tambahin pikiran kalau mau. Hah? Maka itu orang yang ghibah pada hakikatnya dia nambah pikiran. Berarti dia karena biasanya begitu, karena kurang pikiran dia mikirin orang lain. Maka dari itu kalau mau tenang dalam hidup, itu jangan mikirin urusan orang lain. Sampai kadang-kadang juga kalau kelewatan mikirin orang lain ke bawah ngigo, ya subhanallah. Ngapain mikirin orang lain sampai ngigo? Itu karena ghibah. Bukan kita nggak peduli sama orang lain, amar ma'ruf nahi munkar harus, tapi memasukkan masalah orang lain ke dalam hati kita itu nggak ada tempat. Nggak ada tempat dalam diri kita, dalam akal kita, dalam pikiran kita mikirin urusan orang lain yang belum tentu kalau kita mikirin masalahnya selesai. Apalagi kalau bapak-bapak biasanya mikirin masalah negara. Kerjaan Jokowi dipikirin ya subhanallah. Gimana mau tenang hidup dia kalau dia mikirin sesuatu yang bukan urusan dia? Maka Rasul mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam, dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Dan ghibah itu termasuk apa? Memikirkan, memasukkan ke dalam diri kita sesuatu yang bukan urusan kita. Tetapi di sini disebutkan oleh para ulama, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang dibolehkan atau tidak? Contohnya satu, ke polisi, urusan negara, suami istri depan pengadilan. Nah, kalau suami istri depan pengadilan saling bongkar, boleh asal ada bukti. Dia begini. Ghibah enggak ghibah karena sedang mencari solusi jalan keluar. Berarti ketika bercerita untuk cari solusi itu boleh.
Orang anak datang ke ibunya, ibu, rumah tanggaku begini, suamiku begini. Gibah atau tidak? Cari solusi kan? Cari solusi. Ya, boleh. Tapi biasanya kalau ibunya bijak, dapat solusi. Kalau ibunya nggak bijak, malah jadi masalah. Dibumbuin, oh suami begitu mah udah tinggalin aja. Ntar ibu cari yang lain buat kamu. Subhanallah. Mertua juga sama. Orang tua harus bijak, jangan jadi kompor. Orang tua itu mengadem, adem, bikin dingin, bukan bikin panas. Kalau ada orang tua yang bikin panas, berarti belum matang ituan. Walaupun usianya udah tua. Orang tua itu sikapnya membikin adem, cari solusi. Lalu yang terbaik buat semuanya itu orang tua. Tapi kalau orang tua malah bikin repot, bikin panas, malah bikin runyam masalah, ini bukan tempat cari solusi. Jadi yang pertama, ghibah boleh ketika buat cari solusi, maka menceritakan orang yang kepada orang yang bisa memberikan solusi itu boleh. Yang pertama. Yang kedua tadi apa, di depan hakim. Depan hakim boleh. Yang ketiga, menyebutkan aib orang lain karena memang aib itu sudah menjadi ciri khas dia. Dan dia tahu bahwasannya itu ciri khas dia. Contoh, maaf, si pincang. Namanya Budi. Budi mana sih? Budi kan banyak. Itu loh si Budi yang pincang. Nah, dia sebutin aibnya di sini kan. Tapi untuk memperjelas supaya nggak salah orang. Dan aibnya itu semua orang juga tahu, nggak usah disebutin juga semua orang lihat. Boleh. Tapi kalau dalam rangka mencela dan mencemooh tidak boleh. Aibnya bagaimana? Aib yang semua orang juga lihat dan tahu, jadi cirinya dia. Oke, itu ada ulama yang dipanggil al-A'mash. A'mash ini orang, itu namanya A'mash itu artinya picek, matanya picek. Nama dia sebenarnya Sulaiman bin Mihran. Tapi dalam ilmu hadis, murid-muridnya orang-orang manggil dia A'mash. Ada lagi yang manggil A'raj. A'raj juga nama ulama atau julukan ulama atau lakop ulama A'raj. A'raj itu juga sama seperti orang cacat. Nah, boleh di sini. Apa dalilnya? Ada seorang di depan Rasulullah SAW ketika Rasulullah salah sholat. Dia ingatkan, ya Rasulullah, apakah sholat dipendekkan ataukah memang kamu lupa sholatmu ya Rasulullah? Jadi waktu itu sholat Isya, tapi Rasulullah sholatnya cuma 2 rakaat. Semua para sahabat diam karena takut jangan-jangan memang syariat sekarang udah 2 rakaat Isya. Datang satu orang tanya, ya Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah memang sudah dirubah syariat? Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, apakah betul yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Dia dijuluki Rasulullah Dzul Yadain, yang memiliki 2 tangan. Kenapa? Karena para ulama, orang ini tangannya lebih pendek daripada orang-orang umumnya. Rasulullah panggil dia dengan Dzul Yadain, orang yang punya 2 tangan. Maksudnya Rasulullah ingin mempertegas. Di sini apakah Rasulullah menggibahi dia? Tidak, karena memang orang-orang di zaman itu sudah kenal kalau dia itu Dzul Yadain, tangannya pendek. Jadi yang ketiga ini apa? Boleh menyebutkan kejelekan kalau memang itu ada kebutuhan untuk sebagai takrif, lebih memperkenalkan dirinya. Ya, boleh. Lalu ghibah yang berikutnya yang dibolehkan yaitu memperingatkan orang dari kejelekan. Memperingatkan orang dari kejelekan. Contohnya gimana? Kita punya anak di rumah. Nah, kamu jangan main sama si Fulan. Si Fulan itu Umi lihat dia begini. Pokoknya kalau kamu main sama dia, Umi gak bakal kasih duit lagi kamu. Berarti si Umi sedang menggibahi teman anaknya. Boleh atau gak boleh? Boleh, karena sedang memberikan peringatan. Mana dalilnya? Di Quran ada itu. Tabbat yada Abi Lahabi. Allah sebutkan Abi Lahab di Quran. Sedang dalam rangka dicela sama Allah.
celakalah Abi Lahab. Apakah Allah menggibahi Abi Lahab? Bukan, agar semua orang tahu jangan sampai seperti Abi Lahab. Fir'aun, Allah sebutkan dari Quran. Apakah Allah sedang menggibahi Fir'aun? Allah sedang memperjelas jangan seperti Fir'aun. Maka kalau menyebutkan kejelekan orang lain dalam rangka memperjelas perbuatan-perbuatan jeleknya, itu dibolehkan. Tidak termasuk bergibah. Kamu pokoknya jangan main sama si fulan, jangan kumpul sama si fulan. Itu enggak gibah. Ya, ini sebagian daripada gibah-gibah yang dibolehkan. Kalau kita ditanya, Ustaz, bagaimana caranya taubat dari gibah? Gimana caranya, Ibu? Datang ke orangnya minta maaf ya, saya pernah gibahin kamu, saya bilang kamu begini dan begitu. Hah? Kata para ulama, kalau memang orang yang kamu gibahin itu dan kamu yakin dia nggak marah, boleh, tapi nggak wajib. Boleh tapi nggak wajib. Boleh aja ngomong ke dia, tapi nggak harus. Ini umpamanya nih, saya contoh. Dulu pernah ada orang ketemu saya di Mekah, udah lama gak ketemu saya. Begitu ketemu di Mekah, dia peluk saya. Apa kabar Ustaz, sehat? Kamu gimana, sehat? Afwan Ustaz, Anda selama ini pernah gibahin antum. Dia langsung ngomong depan saya, terus terang, maafin saya Ustaz. Saya bilang saya maafin Pak, tapi saya gak mau jelasin dia gibahnya apa, terserah dia. Yang penting saya maafin dia. Dan orangnya udah meninggal sekarang, umurnya jauh di bawah saya. Dia mungkin sekarang berusia 27 tahun. Ya? Masih muda sekali. Tapi dia berani jujur datang ketika itu sekitar sebelum pandemi dia datang. Maaf Ustaz, saya pernah gibahin Ustaz. Saya bilang semoga Allah maafkan kita semua. Ya alhamdulillah dia ada meninggal. Mungkin mudah-mudahan dengan kejujuran dia Allah berikan dia kebaikan. Ya, nah, ini boleh. Tapi asalkan orang yang kita bilang kemungkinan gak marah dan tidak tambah mudarat. Kalau tambah kacau masalah, jangan. Tambah jujur malah tadinya baik-baik malah jadi berantem, jangan. Kalau gitu gak usah diomongin, diamin aja. Lah kok diamin aja gimana Ustaz? Ya boleh lah, ketemu dia sekali-sekali salaman, apa kabar, sehat? Mau pisah? Bilang maafin ya kalau ada salah. Hah? Jangan dirinci. Maafin ya kalau ada salah. Iya, salah apa ya? Mana tahu lisan-lisan Anda salah, namanya juga manusia pernah salah. Hah? Boleh kasih amplop juga boleh sekali. Kalau nggak begitu, apalagi caranya? Sebutin di tempat-tempat yang pernah kita gibah dia, kita sebutkan kebaikan dia. Umpamanya kita pernah gibah sama dia di mana, ketemu orangnya siapa-siapa. Nanti kita ketemu orang yang pernah kita bicara itu, kita ceritakan lagi, si fulana sebenarnya begini. Ceritakan kebaikannya. Dan doakan untuk dia ampunan dari Allah. Ini salah satu termasuk kafaratu atau termasuk kafarah gibah. Walaupun hadis yang mengatakan Allahumma ighfir lana wa lahu, ya Allah ampuni kami dan dia, ini doa untuk kita dan orang yang kita gibahi. Hadis ini dhaif, tetapi boleh dikerjakan. Yang paling penting selain meminta maaf tadi, membicarakan kebaikannya, yang paling penting adalah kita menyesal telah mengucapkan ucapan-ucapan ghibah. Itu penting. Ya. Dan tidak harus mengiklankan, memberitahu orang yang digibahi tentang gibahnya. Tapi kalau berkaitan tentang harta, maka barulah dia mengembalikan harta tersebut. Kalau ini berkaitan tentang kehormatan, tentang harga diri, maka kembalikan kehormatan orang tersebut. Bagaimana mengembalikan kehormatannya? Menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu mengembalikan kehormatan dia. Kalau harta perlu dibalikkan, begitu juga kehormatan harus dibalikkan. Allah. Para hadirin jemaah ibu-ibu yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kedua, di dalam hadis kafaratun manikabta antastaghfirlah. Kafarah bagi orang yang kau gibahi adalah engkau beristighfar untuknya. Hadis ini dhaif, tapi boleh kita kerjakan memohonkan ampun bagi orang yang kita gibahi. Allah alam. Mungkin itu yang kita sampaikan. 15 menit lagi zuhur. Mungkin 15 menit ada pertanyaan, tafadhol, dipersilakan.